Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang lisensi kromatin dan faktor replikasi DNA sebagai biomarker prognostik dan diagnostik potensial untuk kanker. Kami beranggota 4 orang, yaitu Hesti Latifah, Ananda Kisa Salsabila, Musyafa Naufal Hasim, dan saya sendiri Aurelia Nur Azizah. Latar belakang masalah dari penelitian ini berfokus pada pentingnya replikasi DNA yang akurat dan tepat waktu untuk menjaga integritas genom. Proses replikasi ini dimulai dengan polysensian kromatin dan faktor replikasi DNA 1, CDT1. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa ekspresi CDT1 yang tidak teratur dapat menyebabkan ketidakstabilan genom, kerusakan DNA, dan berpotensi menyebabkan kanker. Meskipun CDT1 telah diidentifikasi sebagai protein yang diekspresikan berlebihan dalam berbagai jenis kanker, perannya dalam kanker lambung masih belum sepenuhnya dipahami. Mengingat tingginya angka kematian akibat kanker lambung secara global, penting untuk mengeksplorasi potensi CDT1 sebagai biomarker prognostik dan diagnostik. Selain itu, kanker lambung adalah salah satu penyebab utama kematian terkait kanker di dunia, dan banyak pasien didiagnosis pada tahap lanjut karena kurangnya screening rutin dan gejala yang tidak jelas pada tahap awal. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fungsi biologis dan mekanisme molekuler dari CDT1 dalam kanker lambung. Dengan menggunakan analisis bioinformatika dan eksperimen fungsional sel, studi ini bertujuan untuk menggali hubungan antara ekspresi CDT1 dan karakteristik klinik kopatologis pasien kanker lambung. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai proses molekuler di balik peran CDT1 dalam perkembangan kanker lambung serta menyoroti potensi penggunaannya sebagai biomarker untuk diagnosis dan prognosis penyakit ini. Peran biologi molekuler dengan kefarmasian pada penelitian ini yang pertama sebagai biomarker untuk diagnosis dan prognosis. CDC1 dapat berfungsi sebagai biomarker untuk diagnosis dan penentuan prognosis kanker lambung. Dalam praktik kefarmasian, biomarker seperti ini penting untuk mengidentifikasi pasien yang mungkin mendapat manfaat dari terapi tertentu serta memantau respon terhadap pengobatan. Yang kedua, sebagai target terapi. Penelitian menunjukkan bahwa ekspresi CDT1 yang tinggi berkorelasi dengan prognosis yang buruk pada pasien kanker lambung. Yang ini menandakan CDT1 sebagai potensi target untuk terapi kanker. Dalam kefarmasian, pengobatan obat yang menghambat atau menurunkan ekspresi CDT1 dapat membantu meningkatkan hasil pasien. Yang ketiga, ada personalisasi terapi. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme molekuler, seperti peran CDT1 dalam invasi dan migrasi sel kanker, kefarmasian dapat mengembangkan pendekatan terapi yang lebih dipersonalisasi. Terapi ini dapat disesuaikan dengan profil ekspresi gen individu pasien, sehingga meningkatkan efektivitas dan mengurangi efek samping. Yang terakhir, yang keempat, pengembangan obat target. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme molekuler yang melibatkan CDT1, peneliti di bidang kefarmasian dapat mengembangkan obat-obatan yang lebih tepat sasaran, yang dapat mengurangi efek samping dibandingkan dengan terapi konvensional. Hasil dan diskusi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekspresi CDTI secara signifikan meningkat dalam jaringan kanker lambung dibandingkan dengan jaringan non-tumor. Analisis imunohistokimia terhadap 76 sampel kanker lambung mengungkapkan bahwa tingkat ekspresi tinggi CDTI berkolaborasi dengan stadium tumor, terutama pada bagian klasifikasi T dan invasi saraf. Penelitian ini juga menemukan bahwa pasien dengan ekspresi CDTI yang tinggi mengalami diagnosis yang lebih buruk, termasuk dalam hal keberlangsungan hidup secara keseluruhan. Progresi pertama dan kelangsungan hidup pasca progresi. Hal ini menegaskan bahwa CDTI tidak hanya berfungsi sebagai penanda diagnostik, tetapi juga sebagai indikator diagnostik yang signifikan dalam kanker lambung. Selanjutnya, melalui analisis bioinformatika, menggunakan data dari The Cancer Genome Atlas (TGCA), penelitian ini menemukan adanya hubungan positif yang signifikan antara ekspresi CDTI dan beban mutasi tumor (TMB). Ini yang menunjukkan bahwa tingkat ekspresi CDTI yang tinggi berkaitan dengan lebih banyak mutasi genetik dalam sel kanker lambung. Selain itu, hasil analisis TIDE menunjukkan bahwa ekspresi CDTI yang tinggi terkait dengan skor TIDE yang terendah yang mengindikasikan potensi pelarian imun yang lebih besar.
Hal ini memberikan wawasan penting mengenai bagaimana CDTI dapat berperan dalam mempengaruhi respon imun terhadap terapi kanker. Akhirnya, eksperimen fungsional yang dilakukan dengan menggunakan teknologi knockdown cRNA pada sel kanker lambung menunjukkan bahwa penurunan ekspresi secara signifikan mengurangi kemampuan proliferasi, migrasi, dan invasif sel-sel kanker. Penelitian ini juga mengamati bahwa knockdown CDTI mengakibatkan penurunan ekspresi protein terkait seperti MCM5 dan siklin D1 yang berperan dalam siklus sel dan replikasi DNA. Temuan ini mengindikasikan bahwa CDTI memiliki peran krusial dalam memfasilitasi pertumbuhan dan penyebaran sel kanker lambung, serta menggarisbawahi potensi CDTI sebagai target terapeutik dalam pengelolaan kanker lambung di masa depan. Untuk hasil diskusi sendiri, kanker lambung adalah tumor ganas pada sistem pencernaan dengan insiden tinggi di Tiongkok. Pengobatan utama sebelum awal tahun adalah operasi, sementara kemoterapi menjadi pilihan untuk stadium lanjut. Tingkat kelangsungan hidup 5 tahun masih rendah, di bawah 30%. Penelitian ini menunjukkan bahwa transkrip CDTI meningkat pada kanker lambung, terkait dengan ketidakstabilan kromosom, genomik, dan respon kerusakan DNA, sehingga penting untuk menemukan target pengobatan baru guna meningkatkan prognosis. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.